Halo guys, balik lagi di RM Tour by Korandia guys ya. Oke guys, tadi Koko udah buat satu video mengenai interview di Embassy Surabaya atau di Jakarta ya. Oke, sekarang Koko akan bahas topik kedua ya. Ini peringkatnya top 10 lah, 10 besar yang sering ditanyain oleh para peserta ya sebelum apply visa Amerika di Koko ya. Itu sering banget ditanyain, yaitu mengenai Korandi, apa umur itu pengaruh ya? Umur itu pengaruh pada saat apply visa Amerika gitu ya. Jadi umur yang dimaksud itu umur yang masih produktif ya, masih muda, atau umur yang sudah non produktif ya, atau sudah tua ya gitu guys ya. Kan kemarin itu Koko sering upload mengenai apa testimoni kelulusan murid-murid atau peserta apply visa di saya ya gitu ya. Itu komen banyak banget yang kayak gini, oh ya wajar lah lolos, orang udah tua kok gitu. Banyak itu udah, ya adalah komen-komen kayak gitu ya. Nanti sabar, nanti Koko kirim maksudnya Koko upload yang usia muda ya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diteliti juga yang awal-awal testimoni itu juga videonya juga muda-muda justru gitu ya. Ya kebetulan aja memang ya, namanya juga yang murid maksudnya umur kan bukan Koko yang nentuin gitu ya. Ya namanya apply misalnya saat ini lebih banyak yang berumur ya gitu, yang berumur gitu. Jadi sebenarnya itu ya umur itu menurut Koko ya nggak mempengaruhi tingkat kelolosan visa Amerika ya. Jadi range yang pernah apply di saya ya gitu guys ya, sebenarnya yang di bawah yang belasan tahun atau di bawah 10 tahun juga banyak. Cuma kan itu masuknya kategori anak ya. Jadi pada saat misalnya ada papa mama gitu atau keluarga bawa anak, nah itu kan otomatis anaknya dihitungnya sebagai apply juga ya. Cuma memang Koko nggak fokus ke situ, karena kalau misalnya anak mah kelolosannya nanti bareng sama orang tua ya gitu. Yang sering orang nanya itu justru maksudnya usia produktif, maksudnya di bawah 20 misalnya 18 ke atas ya. Karena kan kalau misalnya di bawah 14 itu kan wajib didampingin orang tua ya gitu ya, wajib sama orang tua lah maksudnya gitu. Ini di usia di atas 14 tahun lah, di atas 14 tahun, tapi lebih fokusnya di atas 18 tahun ya, karena kan 18 tahun itu dewasa ya. 18 tahun itu udah bisa apply visa sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kok sebenarnya usia produktif itu bisa lolos atau enggak sih? Jawabannya simpel, bisa. Karena yang lolos di Koko itu usia 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pun itu masing-masing umur ada. Koko nggak ingat secara rinci ya, cuma udah pasti ada. Biasanya itu kalau yang di bawah umur 22 tahun ya, 22 tahun itu kan berarti jenjangnya itu masih kuliah ya. Masih kuliah itu ya diusahain itu antara lagi masih kuliah atau sudah bekerja ya, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi kalau misalnya lagi kuliah itu otomatis dibiayain oleh orang tua. Kok memang kalau dibiayain orang tua itu bisa lolos ya kok ya? Kan usianya masih produktif banget. Ya bisa lah, bisa lolos, bisa. Itu ada kok yang ada fotonya kok yang lolos umur di bawah 22 itu ada fotonya. Koko pajang di itu di medsos yang ya adalah yang medsos yang satu ya. Koko nggak bisa sebutin karena takut kena ban Koko. Nah, usianya itu 21 itu yang Koko pajang di situ ya, itu umur 21. Nah, itu dibiayain oleh orang tua gitu guys ya, untuk liburan jalan-jalan ke Amerika gitu ya. Capnya gimana kok? Ya capnya kebetulan kalau dia memang udah ke Singapura, Malaysia, Thailand, 3 negara. Itu Koko masih ingat banget karena baru 2-3 bulan lalu ya kira-kira ya gitu. Kok itu kan usia produktif ya? Maksudnya embassy nggak nanya banyak-banyak kok? Enggak, embassy itu enggak maksudnya enggak yang sekiler perkiraan kita ya gitu. Maksudnya ini lu umurnya masih di bawah 22 tahun nih, masih 20 tahun, masih 19 tahun, lu bakal dicecar terus, maksudnya bakal ditanya-tanya mau ngapain ke Amerika gitu-gitu. Sebenarnya ya jangan kan umur yang masih muda ya, umur yang pertengahan kayak umur 30, umur 40 itu juga pasti ditanya lah. Maksudnya kan itu kan memang embassy kan tugasnya maksudnya untuk memfilter ya, maksudnya memfilter orang yang masuk ke negara mereka ya gitu. Ya otomatis ditanya-tanya lah mau ngapain ke Amerika gitu-gitu ya. Cuma jawabannya santai aja gitu. Dan kalau misalnya dibiayain orang tua itu, embassy lebih fokus nanya ke mengenai data orang tuanya. Makanya siapin aja data orang tua kalian, maksudnya seperti ya namanya gitu ya, maksudnya lengkap lah, nama mah biasa ya standar. Cuma pekerjaannya itu lebih difokusin. Misalnya, oh
Ini biayain misalnya papa ya. Oh, papa kamu masih kerja ya di kantor ya, atau misalnya punya usaha ya gitu. Nah, kebetulan kalau yang kemarin itu yang benar-benar fresh banget itu kerjanya itu usaha, papanya usaha punya apotek di Sulawesi Utara ya. Ini murid Koko orang Sulawesi Utara ya. Gitu. Yang umur 22 tahun itu ya. Mungkin ada yang tahu sih, baik yang tahu sih itu TikToknya Koko juga di follow murid Koko sih. Oke, next. Nah, selanjutnya Korandi, berarti kalau misalnya umur lebih tua itu kayak umur 50 ke atas itu lebih gampang dong ya. Sebenarnya itu umur itu bukan jadi patokan utama guys ya. Jadi Koko nggak bisa bilang itu gampang atau susah, enggak. Cuma maksudnya Koko realistis aja. Ya benar, umur di atas 50 itu kesempatannya untuk approve itu lebih, maksudnya bagus, lebih tinggi dibanding yang lainnya, maksudnya gitu ya. Karena persentasenya itu kalau nggak salah lihat ya, kalau nggak salah inget ya, itu mungkin yang failed sekitar 25% doang deh, di atas 50 tahun ya, di atas 50 tahun gitu ya. Selebihnya di approve gitu ya. Ya mungkin memang benar juga usia yang udah nggak produktif itu memang menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Oh, ini orang di sana juga udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya benar, itu masuk akal, itu make sense sih. Koko akuin itu make sense kok. Makanya kemarin itu yang waktu Koko upload Ibu Marta ya, yang video itu visanya paspornya kosong, Bu Marta itu lolos usianya udah 50 ke atas itu, gitu ya. Cuma secara garis umum menurut Koko itu umur itu nggak mempengaruhi. Jadi jangan pernah takut, maksudnya saya umurnya di bawah 30 gitu, bisa apa enggak ya kok. Itu jangan nanya kayak gitu, maksudnya ya bisa nggak bisanya nanti kan ketahuannya pas di embassy ya. Cuma kalau misalnya untuk apply aja ya bisa-bisa aja, no problem. Dan kesempatan untuk lolos itu ya lumayan sih guys, maksudnya nggak yang kalian berkecil hati. Ibaratnya kalau mau perang aja udah takut duluan gitu, maksudnya ya pada saat kalian udah tertarik untuk itu ya udah nanya seperti itu, kalian udah siap sih. Harusnya menurut Koko kesiapan itu sebenarnya bukan dari jawaban Koko, kesiapan itu dari diri kalian sendiri gitu. Maksudnya jawaban Koko mah nggak mempengaruhi kesiapan kalian menurut Koko gitu, karena ini gue siap, ini gue belum siap, itu dari diri kalian sendiri, maksudnya gitu guys ya. Jadi kalian jangan takut duluan lah, ibaratnya gitu. Belum perang aja itu ibaratnya prajuritnya udah nggak bawa senjata gitu, udah takut duluan, jangan. Ya kalau misalnya kalian udah ready, udah siap, mantap, jalanin aja dulu gitu. Nanti untuk gimana ya nanti kedepannya kan kita bisa melalui proses lebih lanjut ya, kayak misal briefing segala macam kan, konsultasi bisa ya gitu-gitu ya. Nah, balik lagi ke topik usia yang pertengahan. Ambil contoh misalnya 25 sampai 40 tahun ya, itu pertengahan ya. Itu jadi kan usianya masih produktif ya. Tapi kalau misalnya udah 35 ke atas kan dibilang produktif iya, tapi non produktif iya ya gitu ya. Koko sih netral di usia yang sekian itu yang lolos ya. Maksudnya untuk jumlah orangnya itu paling banyak, karena memang rata-rata yang apply Koko usianya antara 25 sampai 40, paling banyak banget itu ya. Jadi ya rata-rata untuk lolosnya ya oke, banyak, karena jumlah peserta yang apply di umur segitu membludak gitu ya, lebih banyak dibanding yang masih muda banget atau yang udah di atas 50 gitu ya. Nah, untuk syarat gitu-gitu sama aja, mau usia muda, usia tua gitu sama aja. Cuma kalau misalnya kalian pakai dibiayain orang tua ya gitu, atau dibiayain siapa gitu, itu wajib. Maksudnya ada, bukan wajib sih sebenarnya, maksudnya cuma jaga-jaga aja ya. Jaga-jaga itu maksudnya takut ditanya ya di embassy, itu jaga-jaga aja, bawa maksudnya surat keterangan bahwa benar disponsorin atau dibiayain oleh ini gitu, datanya nama, alamat segala macam gitu ya, lengkap gitu ya. Jadi sebenarnya kalau keterangan wajib opsional itu Koko sering bilang sih ini opsional ya, maksudnya boleh bawa apa boleh enggak gitu ya. Itu kalian kalau mau jaga-jaga silakan gitu, karena Koko maksudnya nggak mau juga disalin juga, maksudnya kok ini gue ternyata ditanya nih di embassy gitu, kata Koko kemarin opsional. Iya, opsional itu maksudnya kan kalian boleh bawa boleh enggak ya, karena persentase opsional itu maksudnya ini ditanya itu paling sekitar 1 atau 2 dari 10 orang tuh ini ditanya ya gitu ya. Kayak surat sponsor ini paling 1 atau 2 orang dari 10 orang ya gitu ya. Nah kan Koko nggak tahu kalau misalnya kalian kebetulan dapat yang 1 dari 10 orang itu, kan Koko nggak tahu gitu ya, makanya jaga-jaga aja gitu, maksud Koko gitu, jaga-jaga gitu. Ya udah guys, oke. Hari ini Koko udah buat 2 video ya. Yang pertama mengenai tadi interview Surabaya atau Jakarta, yang kedua ini mengenai apa umur mempengaruhi atau enggak saat apply visa Amerika guys ya. Oke guys, sekian dulu video Koko hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.